Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syafitri. NIM saya 11910122495. Saya mahasiswi PAI, lokal SLTP SLTA 4A. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah bimbingan dan konseling, yang diampu oleh Ibu dosen Suci Habibah MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bimbingan dan konseling. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, kata bimbingan. Bimbingan secara etimologi memiliki arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sedangkan menurut terminologi, bimbingan adalah bantuan atau tuntunan. Selanjutnya, kata bimbingan ini juga didefinisikan oleh para ahli, di antaranya Sunario. Menurut Sunario Kartadinata, mengartikan bahwa bimbingan sebagai proses membantu individu untuk mencapai perkembangan yang optimal. Selain Sunario Kartadinata, Rohman Natawijaja juga mengemukakan pendapatnya. Ia mengatakan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik itu anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing itu dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada, serta dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Jadi dapat kita pahami bahwa kata bimbingan ini merupakan suatu bantuan yang diberikan kepada individu secara kontinu dan sistematis dilakukan oleh seorang yang profesional atau konselor yang bertujuan untuk membantu proses pengembangan potensi diri, pemahaman diri, pengarahan diri, serta penyesuaian diri agar mencapai perkembangan secara optimal melalui pola-pola sosial yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pola-pola sosial yang dimaksud adalah pola-pola di mana individu tersebut dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, kata konseling. Konseling secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang berarti dengan atau bersama. Dalam bahasa Inggris disebut dengan counseling, berasal dari akar kata counsel yang berarti nasihat, anjuran, atau pembicaraan. Secara terminologi, banyak pakar yang memberikan konsep konseling ini, di antaranya Prayitno dan Erman Anti. Mereka mengatakan bahwa konseling ialah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seseorang yang ahli. Orang ini disebut dengan konselor kepada individu yang mengalami suatu permasalahan. Nah, individu ini dinamakan dengan konseli, yang bermuara pada teratasnya masalah yang dihadapi oleh konseli. Berdasarkan dari definisi kata konseling itu, dapat kita pahami bahwa konseling ini merupakan kegiatan tatap muka antara konselor dengan konseli dalam rangka pemberian bantuan yang dilakukan untuk memahami diri dan permasalahan yang dihadapinya, yang merupakan sebuah proses terpadu dari bimbingan. Nah, jadi dari dua kata yang sudah didefinisikan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan dan konseling merupakan usaha-usaha pemberian bantuan kepada individu oleh konselor agar individu itu mampu mengembangkan diri secara optimal serta mampu memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Yang poin B, perbedaan profesi BK atau konselor, psikiater, psikoterapi, dan dokter.
Yang pertama, perbedaan antara profesi BK atau konselor dengan psikiater. Profesi BK atau konselor biasanya bekerja di perguruan tinggi, sekolah, seperti SD, SMP, dan SMA, dan Biro Layanan Masyarakat. Sedangkan psikiater merupakan suatu profesi yang memiliki latar belakang pendidikan kedokteran untuk program S1. Psikiater pada umumnya bekerja di rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, atau membuka praktek sendiri. Yang kedua, perbedaan profesi BK atau konselor dengan psikoterapi. Pada proses konselingnya, konselor pada dasarnya membantu individu yang normal dalam menghilangkan frustasi yang berlebihan dan berbagai hambatan yang mengganggu perkembangannya. Sedangkan psikoterapi diperuntukkan bagi individu yang mengalami penyimpangan secara psikologis dan berhubungan dengan usaha untuk menghilangkan dan menggeser konflik kepribadiannya. Yang ketiga, perbedaan profesi BK atau konselor dengan dokter. Nah, perbedaannya ini dapat kita lihat dari proses penyembuhannya. Jika dokter, proses penyembuhannya itu menekankan pada kegunaan obat-obatan. Obat-obatan ini merupakan unsur fisik di luar diri pasien. Berbeda dengan konselor. Jika konselor tidak menggunakan obat-obatan, tetapi menggunakan kekuatan yang ada pada diri klien itu sendiri kemudian dikembangkan. Untuk memperjelas perbedaan antara pelayanan dokter dengan konselor, kita dapat melihat peta konsep di samping. Pelayanan dokter berawal dari adanya pasien, kemudian pemeriksaan, kemudian pemberian resep atau obat, kemudian pengaplikasian obat, dan sampai pada tahap terakhir yaitu penyakit sembuh. Sedangkan pelayanan konselor berawal dari adanya konseling, kemudian terjadinya proses konseling, kemudian pengaplikasian hasil konseling, dan pada tahap terakhir yaitu masalah terentaskan. Dari peta konsep di sini, kita mengetahui perbedaan jelas antara pelayanan dokter dengan konselor. Nah, jadi dari perbedaan keempat profesi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa perbedaan antara profesi BK atau konselor, kemudian psikiater, psikoterapi, dan dokter ini sangatlah berbeda, walaupun pada halnya jika dilihat sekilas, pekerjaannya itu sama gitu, pelayanannya itu sama, namun itu berbeda. Jika psikiater, psikoterapi, dan dokter penyembuhannya itu menekankan pada obat-obatan, berbeda dengan konselor. Konselor tidak menekankan pada obat-obatan. Kemudian dalam hal penanganannya juga berbeda. Jika psikiater, psikoterapi, dan dokter ini menangani kasus yang berat, seperti pasien yang sudah berhalusinasi tingkat tinggi, ini dapat ditangani oleh bidang tersebut, namun tidak dengan konselor. Konselor tidak dapat menangani kasus-kasus berat, ia hanya menangani kasus-kasus ringan saja. Kemudian dalam hal tempat kerja pun sangat berbeda. Jika psikiater, psikoterapi, dan dokter ini bekerja di klinik, rumah sakit jiwa, atau bisa membuka praktek sendiri, berbeda dengan konselor. Konselor ini biasanya bekerja di Biro Layanan Masyarakat, perguruan tinggi, kemudian sekolah seperti SD, SMP, maupun SMA. Kemudian poin yang terakhir yaitu poin C, tujuan dari bimbingan dan konseling. Fenty memaparkan pendapatnya mengenai tujuan dari bimbingan konseling ini. Ia mencontohkan dari pandangan Prayitno bahwa layanan bimbingan konseling di sekolah dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan dan melaksanakan tujuan konsultasi. Sebagai salah satu lembaga pendidikan, sekolah membutuhkan jasa bimbingan dan konseling untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup sekolah, guna untuk mencapai tujuan pendidikan yang sejalan dengan visi profesi konseling, yaitu mewujudkan kehidupan manusia yang bahagia melalui ketersediaan untuk menyediakan individu dengan dukungan, pembangunan, dan bantuan untuk mengatasi masalah layanan, mencapai perkembangan terbaik, kemandirian, dan kebahagiaan. Selain Fenty,
Ulfa Rahma juga mengemukakan tujuan dari bimbingan konseling. Di antaranya, yang pertama, memahami potensi eksistensi diri sendiri dengan mengenali minat, bakat, sikap, keterampilan, dan cita-cita. Yang kedua, memahami eksistensi dan perkembangan masyarakat. Yang ketiga, membantu siswa mempersiapkan rencana karir dan mempersiapkan kehidupan kerja. Yang keempat, siswa dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri. Alhamdulillah, segini dulu ya pemaparan singkat dari Nisa mengenai konsep dasar dari bimbingan dan konseling. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Syukran, jazakumullah khairan.